Orang yang mendaftarkan informasi itu menatap Lin Tian dan berkata, "Wah, beraninya kamu begitu gila di depan kami? Apakah Anda ingin mati?" Lin Tian tidak berpikir begitu. Dia menjawab, "Saya akan masuk sendiri. Anda sebaiknya menerima saya." Kamu ingin mati?" Pria itu sangat terstimulasi sehingga dia ingin menunjukkan warna pada Lin Tian dan memukul Lin Tian dengan satu tangan. Begitu Lin Tian berbalik ke sisinya, sisi lain bergegas ke udara. Para penonton mulai berteriak, dan orang-orang di kuil Nanhuang berdiri satu demi satu untuk membantu. Lin Tian melirik dan tersenyum dan berkata, "Siapapun yang ingin berada di tanah seperti dia, datang saja." Orang-orang di kuil Nanhuang ini tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi Lin Tian tenang dan masih memandang orang-orang sambil tersenyum. Orang-orang di tanah bangkit, bertepuk tangan dan menatap, "Wah, itu kesalahan barusan." Selesai berkata, orang ini berencana untuk menyelinap menyerang, lalu memukul telapak tangan dari belakang orang ini, tetapi orang ini belum bertemu Lin Tian, dipukul untuk terbang oleh telapak tangan formula angin dan guntur 9 hari Lin Tian. Bang, orang itu terbang tidak jauh, langsung mengenai di bawah tumpukan batu, sejenak kepala pecah darah. Orang-orang kuil Nanhuang segera berteriak, "Bunuh dia." Jadi orang-orang ini berencana untuk menjatuhkan Lin Tian, dan jika Lin Tian meninggal, mereka akan menurunkannya. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Mereka bahkan tidak percaya bahwa seorang pria yang melintasi perbatasan perampokan begitu mengerikan. "Sepertinya aku hanya bisa masuk sendiri." Lin Tian tersenyum pada sekelompok orang yang tergeletak di tanah. Setelah itu, Lin Tian dengan angkuh maju ke saluran arai, dan beberapa penjaga di sana saling memandang, segera mundur, akhirnya memasuki arai, dan menutup saluran. Dalam barisan, murid-murid penjaga itu berteriak di luar. "Wah, jangan gila. Akan ada kakak laki-laki yang kuat datang untuk membunuhmu nanti." "Itu benar, kamu hanya menunggu untuk mati." Lin Tian tersenyum dan meletakkan tangannya di atas arai. Seseorang memecahkan susunan dan berpikir aku tidak bisa masuk? Ketika mereka mendengar ini, mereka saling memandang, terutama beberapa orang di sekitar mereka berbisik. Beberapa orang juga berkata, bocah ini ingin menghentikan pertempuran. Dia pikir dia siapa? Bahkan arai abadi akan pecah? Saat ini, banyak orang merasa bahwa Lin Tian agak sombong. Setelah Lin Tian meletakkan tangannya pada saat itu, dia bertepuk tangan dengan keras, dan susunan itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan dan menghilang di sana. Orang-orang yang berteriak dalam barisan segera mundur, dan Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah sampai napas yang kuat datang dari aula. Siapa yang berani menjadi liar di kuil Nanhuang? Pada saat ini, seorang pria muda terbang keluar dari istana Nanhuang. Ketika orang-orang di aula Nanhuang melihatnya, mereka segera menjadi bersemangat, "Saudara Luan." Luan San, seorang murid berbakat dari kuil Nanhuang, masih memiliki tanda di pinggangnya yang bertuliskan, "Tu bintang dan 100 orang akan terbunuh." Orang-orang di luar, melihat orang ini, satu persatu terkejut, kekacauan tiga semua datang. Dialah yang memenangkan gelar, 2 bintang dan 100 orang dipenggal. Ya, dan saya telah berlatih teknik 100 potong. Kekuatannya dapat ditingkatkan hingga 100 kali lipat. Ini sangat mengerikan. Beberapa orang menyembah. Dalam kekacauan ini, begitu dia datang ke Lin Tian, dia melepaskan napas dan terbang menuju kesuksesan besar. Dia menatap Lin Tian, "Wah, jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, kamu tidak bisa pergi." "Penjelasan? Jelaskan apa?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Jelaskan kepada mereka yang melukai kuil Nanhuang saya dan mengapa mereka merusak susunan ini." Lin Tian menjawab, "Saya, Lin Tian, leluhur Tian Shuimen. Apakah penjelasan ini cukup?" Tiga ekspresi wajah yang tidak teratur itu berubah setelah beberapa saat berkata, "Awalnya kamu adalah leluhur Watergate hari itu. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, apakah kamu ingin aku menjelaskannya?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan San Hum yang tidak teratur berkata, "Wah, orang-orang ini mungkin bukan lawanmu, tapi akulah yang memenangkan gelar, 2 bintang dan 100 orang pemenggalan kepala, di aula Nanhuang. Saya tidak peduli berapa banyak bintang yang Anda miliki, tetapi siapapun yang menghalangi saya harus membayar." Lin Tian tersenyum kasar. "Itu tidak teratur." Tiga marah mengepalkan gigi, "Jangan beri Anda sedikit warna untuk dilihat, Anda benar-benar menganggap diri Anda serius." Selesai berkata, tangan Trinity yang tidak teratur ini terentang, lalu menerbangkan tali hitam panjang dan tipis, lalu menjerat tangan dan kaki Lin Tian, dan menatap, "Aku bisa menjebakmu dengan tali." Ketika mereka melihat Lin Tian terjebak, mereka mengira Lin Naing telah ditangkap, dan orang-orang di aula Nanhuang bersorak satu persatu.
Secara khusus, orang yang baru saja mendaftarkan informasi terbang dari reruntuhan dan memandang Luan San dengan darah di sekujur tubuhnya dan berkata, "Saudara Luan, kamu sangat kuat." 3 cara tersenyum puas yang tidak teratur itu, penyeberangan untuk merampok batas saja, bisa memiliki betapa sengitnya. Kerendahan hati Luan San dihargai oleh banyak murid kuil Nan Huang, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tali putus, kamu ingin menjebakku? Kamu terlalu meremehkanku." Namun, Luan San berkata dengan percaya diri, "Tali ini adalah tali abadi yang terperangkap di kuil Nan Huang saya, artinya, semua makhluk abadi dapat terjebak, apalagi Anda." Apakah itu? Ketika Lin Tian selesai, tali akan terbuka secara otomatis dan melayang di udara. Kekacauan itu tercengang, sementara yang lain terkejut. Adapun binatang api, dia berkedip dan bergumam, "Bocah ini, dia sedikit mampu. Dia bahkan bisa melepaskan tali semacam ini." 3 tidak teratur tetapi tidak mau, masih menatap Lin Tian, "Nak, jangan bangga, aku akan membiarkannya menguncimu lagi sekarang." Selesai berkata, 3 rencana yang tidak teratur ini untuk membelenggu Lin Tian lagi, tetapi talinya masih ada, sama sekali tidak mematuhi perintah. 3 alis yang tidak teratur terkunci rapat, di hati dimarahi gelap, orang ini, pada akhirnya melakukan apa? Lin Tian menatap di kekacauan. "Apakah kamu ingin melanjutkan?" 3 jalan napas yang tidak teratur, "Kalau begitu aku tidak butuh tali, aku membiarkanmu merasakan sihirku." Hanya lampu merah di tubuh Luan San yang berkedip-kedip, dan kemudian roh api menjadi kuat, dan 2 bola api besar berkumpul di tangannya. Targetnya adalah Lin Tian. Ledakan. Bola api menghantam Lin Tian dengan keras, tetapi nyala api baru saja tiba di depan Lin Tian, dan kemudian secara bertahap menghilang. Mereka semua bertanya-tanya kemana perginya api itu, dan binatang itu berkedip, orang ini benar-benar tidak takut api. 3 orang yang tidak teratur itu tetapi menatap Lin Tian, "Wah, kamu, apakah kamu punya senjata ajaib? Aku benar-benar tidak membutuhkan sihir untuk berurusan denganmu." Singkatnya, Lin Tian benar-benar membuat marah Luan San, dan Luan San bersenandung, "Kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatan teknik 100 tebasanku." Setelah itu, ada ratusan bayangan di balik kekacauan 3, dan nafas di tubuh melonjak. Orang-orang di aula Nan Huang bersemangat satu persatu, sementara para penonton iri, teknik 100 potong yang sangat kuat. Tidak. Itu adalah sihir yang dapat meningkatkan kekuatan 100 kali lipat. Tetapi binatang api itu memandang Lin Tian dengan ragu, dan bergumam di dalam hatinya, "Orang ini, bukankah dia akan membawanya?" Untuk Luan San, dia menatap Lin Tian dengan ganas dan berkata, "Wah, apakah kamu melihat itu? Ini adalah kekuatanku." "Sampah!" Lin Tian mengirim 2 kata. Kekacauan itu telah meledak, menatap Lin Tian, "Seharusnya begitu, aku akan memberimu tumpangan." Setelah itu, kekacauan mulai mengumpulkan nyala api besar. Tujuannya adalah Lin Tian, dan kekuatannya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, ledakan menghantam Lin Tian, meninggalkan lubang besar, orang mengira Lin Tian sudah mati. Beberapa orang masih berdiri di tepi lubang yang dalam, menatap ke bawah, dan orang-orang di kuil Nan Huang tidak dapat melihat sosok orang-orang, satu persatu, mereka tertawa. Beberapa orang masih menatap Luan San dan berkata, "Kakak bela diri Luan, kamu benar-benar kuat. Kamu membunuhnya sebentar lagi." 3 orang yang tidak teratur itu mengumpulkan kekuatan untuk mengatakan, keterampilan 100 pemenggalan, tidak bercanda. Para penonton meratapi tragedi Lin Tian, dan beberapa berkata, melawan kuil Nan Huang, itulah satu-satunya cara. Tetapi binatang api itu bertanya-tanya, sepertinya tidak mati. Mereka masih diam tentang kematian Lin Tian, tetapi Lin Tian berdiri di bawah pohon di dekatnya dan tersenyum pada mereka, "Apa yang kamu lihat?" Semua orang berbalik. Ketika mereka melihat Lin Tian, mereka terkejut. Beberapa orang tidak percaya bahwa itu adalah Lin Tian. Tidak teratur 3 lagi adalah wajah penuh bukan saluran, "Ini, bagaimana mungkin?" Tapi binatang api itu bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa sampai ke belakang? Tidak hanya binatang api, banyak orang ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian melakukannya dan mengapa dia bisa berada di belakang mereka dalam sekejap. "Apa? Tidak mengenali saya?" Lin Tian melihat 3 yang tidak teratur, dan berjalan selangkah demi selangkah, dan 3 jalan napas yang tidak teratur, "Wah, aku tidak memukulmu sekarang, aku akan membunuhmu kali ini." Setelah itu, kekuatan Luan San terus berkumpul, berharap untuk membunuh Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum padanya, "Ayo, beri kamu kesempatan terakhir, jika kamu tidak memukulku, saatnya kamu jatuh." "Saya? Kamu masih ingin mengalahkanku? Konyol!" 3 orang yang tidak teratur itu tidak berpikir demikian, tetapi juga menggumpalkan 100 pemenggalan, serangan gila terhadap Lin Tian, dan kecepatan Lin Tian dalam,
kedipan, itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Kekacauan itu sedang terburu-buru, tetapi tidak peduli bagaimana kita menyerang, kita tidak dapat menyentuh Lin Tian, yang membuatnya sibuk. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian berkata, berapa banyak kesempatan yang telah saya berikan kepada Anda? Wah, kamu. Luan Shan bingung, tetapi Lin Tian tiba-tiba berdiri di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, oke, sudah berakhir. Sebelum orang banyak menyadarinya, Lin Tiansu memukulinya di belakang, dan menendangnya. Dalam sekejap, seluruh kekacauan terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Tumpukan puing-puing di tanah hancur, dan ketiganya menyemburkan darah, dan kemudian berjuang untuk memanjat. Orang-orang di aula Nan Huang ketakutan. Beberapa dari mereka tergagap, Saudara Luan, kamu baik-baik saja. Luan Shan sekarang terluka parah, terutama jiwa. Hanya saja saya tidak tahu apa yang digunakan Lin Tiangang untuk menyerang saya. Ini sama dengan membiarkan jiwaku ditumbuk seketika. Tidak hanya itu, kaki terakhir Lin Tiangang membuatnya sangat tidak nyaman. Masih datang? Lin Tian menatap senyum acak dan bertanya, tetapi tiga acak menggigit giginya dan menatap Lin Tian Dao. Jangan bangga, nak, tapi aku tidak akan takut padamu. Oh, sepertinya serangan barusan tidak cukup nyaman. Setelah Lin Tian selesai, dia mendatangi pria ini lagi. Tiga orang yang tidak teratur itu membuat seluruh orang takut kembali, dan orang-orang kuil Nan Huang tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Lin Tian hendak memulai lagi, seorang lelaki tua berkata, berhenti. Mereka semua melihat ke gerbang aula. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih, dengan wajah serius dan sekelompok murid. Murid-murid itu, satu persatu, sangat kuat, dan beberapa dari mereka adalah 3 bintang dan bahkan 5 bintang. Mata semua orang terbuka lebar, dan murid-murid aula Nan Huang, satu persatu, melihat harapan yang sama, maju dan dengan hormat, Penatua Lu. Luan optimis mengeluh, Tetua Lu, orang ini, menjijikkan. Penatua menatap Lin Tianlang dan berkata, apa maksudmu, nak? Saya mendengar bahwa kuil Nan Huang Anda berasal dari aliansi surga dan zaman kuno, bukan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Lu Changlao sangat bangga. Ya, di belakang kuil Nan Huang saya adalah aliansi Tiangu. Ada apa? Saya dari Tian Shui Men, bukan begitu? Lin Tian menatap Lu Changlao dan bertanya, tetapi Tetua Lu tertawa, saya pikir siapa yang membuat masalah, tetapi saya tidak berpikir itu adalah orang yang tidak memiliki mata di gerbang Tian Shui. Tidak ada mata? Benarkah? Gerbang Tian Shui Anda sedang menurun, dan Anda juga ingin melawan aliansi surga dan zaman kuno, tetapi apa akhirnya? Apakah Anda masih terjebak di gurun selatan dan tidak bisa pergi? Penatua Lu itu sepertinya tahu segalanya. Lin Tian tersenyum dan berkata, sepertinya jika kita tidak merobohkan aula Nan Huang hari ini, orang lain benar-benar mengira kita diintimidasi. Bongkar? Wah, tahukah kamu berapa banyak bakat yang kita miliki di kuil Nan Huang? Lu yang lebih tua menunjuk ke beberapa bintang 3, bintang 5, dan 100 orang di sekitarnya. Semua penonton tahu bahwa situasi ini menakutkan, tetapi Lin Tian menertawakannya, sekelompok sampah, bakat apa yang bisa ada? 3 bintang, 5 bintang, dan ratusan orang itu dipenggal. Mendengar ini, mereka marah satu persatu. Mereka sangat ingin membunuh Lin Tian. Penatua Lu mendorong mereka, semuanya, biarkan dia melihat dengan baik betapa mengerikannya kejeniusan kuil Nan Huang kita. Saya akan. Seorang pria dengan 3 bintang dan ratusan orang dipenggal kepalanya keluar lebih dulu, tetapi Lin Tian berkata, satu persatu. Buang-buang waktu. Ayo datang bersama. Apa? Semua orang tercengang. Mereka tidak berharap Lin Tian menantang semua talenta di sini. Orang-orang jenius itu secara alami merasa terhina dan mengamuk, sementara Tetua Lu mencibir, nak, tunggu sampai kamu bisa menolak yang berikutnya. Tapi pria itu belum mulai. Lin Tian melawannya dengan pria yang telah dipenggal oleh 3 bintang dan ratusan orang menangis. Lu Changkaka tercinta kehilangan warna karena terkejut. Apakah kamu menggunakan metode jiwa? Ketahuilah. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Lu yang lebih tua bersenandung, 10.000 hantu, kamu datang. Seorang pria muda bernama 10.000 hantu muncul, dan dia sedang berlatih keterampilan hantu. Dia memancarkan hantu ki. Tidak hanya itu, tetapi juga memakai bintang 5 dan 100 orang untuk dipotong. Penatua Lu bercanda, wah, dia adalah seorang kultivator hantu, dan pertahanan jiwanya sangat kuat. Saya akan melihat apakah metode pencampuran Anda kuat atau keterampilan hantunya kuat. Setelah mengatakan ini, orang-orang di tempat kejadian segera menjadi sibuk, dan ketiga perusuh itu dengan bangga berkata, wah, sampai jumpa mati kali ini. 10.000 hantu, dengan mata merah dan mata dingin, menatap Lin Tian dan berkata, wah,
saya tidak pernah dibandingkan dengan orang yang lebih rendah dari saya, tetapi Anda harus bertarung dengan istana Nanhuang hari ini. Itulah satu-satunya cara untuk mengirimmu ke 9 hantu. Apakah kamu yakin bisa membawaku? Lin Tian menertawakan 10.000 hantu ini, dan 10.000 hantu berkata dengan muram, apa yang saya lakukan adalah keterampilan hantu, dan itu masih sangat kuat. Adapun kekuatan hantu, semua orang di aula mengetahuinya, jadi orang-orang di kuil Nanhuang sangat senang satu persatu. Adapun orang-orang di kuil Sanxiu, mereka menonton adegan itu. Binatang api itu mengibas-ngibaskan ekornya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, sementara wanita bertopeng itu tidak menganggapnya serius sama sekali. Tetapi Penatua Lu menatap Lin Tian dan bertanya, wah, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah. Jika kamu lulus kali ini, tidak akan ada kesempatan. Hanya mungkin saja kuil Nanhuangmu akan jatuh, bukan karena aku akan jatuh. Kata-kata Lin Tian membuat hati Lu Chang terbang dengan marah, 10.000 hantu, jaga dia baik-baik. Iya. Setelah menerima pesanan, Wan Gui menatap Lin Tian, dan kemudian cahaya hitamnya menyala. Untuk sesaat, belenggu aliran udara hitam dengan cepat menangkap anggota tubuh Lin Tian. Melihat Lin Tian terjerat, dia sangat senang. Wah, keterampilan menjebak hantu kakak senior Wan ini sangat kuat. Orang lain di kuil Nanhuang juga mengejek satu persatu, begitu keterampilan menjebak jiwa terjerat, itu berarti jiwa terjerat, dan tubuh alami akan ditinggalkan. Para Sanxiumen di sekitar kuil bertanya-tanya apakah Lin Tian bisa menjauh darinya, tetapi hantu itu berkata kepada Lin Tian, nak, jangan berpikir untuk berjuang, atau jiwamu akan semakin terluka. Lin Tian tersenyum, oh, apakah itu? Kalau begitu katakan padaku, bahaya apa yang akan diderita jiwaku? Kunci jiwa ini mengunci jiwa. Jika Anda berjuang sekali, itu akan semakin mengikat Anda. Kemudian kamu akan menggali jiwamu keluar dari tubuhmu. Ketika para penonton mendengar ini, mereka menarik napas satu persatu, sementara orang-orang di aula Nanhuang senang satu persatu. Penatua Lu berkata dengan bangga, wah, sekarang saya tahu betapa buruknya gerbang Tian Shui Anda. Lin Tian tersenyum, dan kemudian semua belenggu hilang, dan hantu-hantu itu menatap, bagaimana mungkin? Tidak hanya 10.000 hantu, tetapi juga Lu Changlao menatap, ada apa? Kuil Nanhuang dan orang lain ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan hantu-hantu itu buru-buru menjelaskan, orang ini mematahkan keterampilan menjebak jiwaku. Apa? Mata Penatua Lu membelalak, sementara yang lain berpikir itu terlalu luar biasa. Lin Tian menatap hantu itu dan berkata sambil tersenyum, jiwamu sangat kuat, tapi aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa menahan banyak keterampilan jiwaku. Selesai berkata, Lin Tian meminjam kekuatan jiwa dari pihak lain, dan kemudian mulai menyerang 10.000 hantu dengan gila-gilaan. Awalnya, Wan Gui mampu melawan, tetapi dia masih bergeming. Dalam beberapa saat, wajahnya menjadi semakin putih, seolah-olah dia sedang menderita. Akhirnya, tangan kanan Lin Tian mengumpulkan guntur angin, dan kemudian memukulnya. Guntur, ledakan, menghantam hantu. 10.000 hantu dipukul secara langsung. Lu Changlao dan orang-orang lain terkejut sampai 10.000 hantu berjuang untuk keluar dari suatu tempat dan berkata, wah, kamu. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Pada saat ini, Lin Tian terus menggunakan rumus angin dan guntur 9 hari, dan yang kedua adalah mengumpulkan keterampilan angin dan guntur. Hanya melihat itu sekelompok angin dan guntur menjerat kekuatan di telapak tangan Lin Tian sedikit lebih kuat, dan orang-orang di kuil selatan menganga satu persatu. Penatua Lu sedang terburu-buru dan berteriak kepada semua orang, serang dia bersama-sama. Iya. Yang disebut jenius, satu persatu, melakukan keterampilan pemenggalan kepala dan meningkatkan kekuatan mereka satu persatu. Ketika orang-orang terdekat melihatnya, mereka berseru satu persatu. Binatang api di sana berkedip, dia tidak bisa mengelak seperti ini, bukan? Saat ini, Lin Tian dikunci oleh banyak orang, dan teknik pemenggalan satu persatu sangat mengerikan, tetapi Lin Tian tiba-tiba membuat bayangan ajaib. Tiba-tiba ribuan Lin Tian muncul di luar aula, dan orang-orang linglung, dan Penatua Lu terkejut, ini. Bagaimana kamu bisa menyerangku jika kamu tidak tahu yang mana tubuh aslinya? Setan-setan mulai berbicara serempak. Penatua Lu berteriak dengan marah, bunuh, bunuh semua. Orang-orang itu menyerang dengan gila-gilaan, tetapi ada banyak hantu yang hilang, seperti tidak ada akhir untuk membunuh. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Beberapa bahkan tergagap, apakah ini yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melintasi perbatasan perampokan? Jelas tidak. Dia jelas bukan perampok lintas batas. Para penonton itu tidak mengira Lin Tian adalah seorang pria yang melintasi perbatasan perampokan, tetapi Penatua Lu dan orang-orang di aula Nanhuang, setelah menyerang untuk waktu yang lama, tidak dapat menahannya, mulai mengeluh satu persatu. Penatua Lu, dia adalah monster.
Dia tidak bisa menerimanya. Lu Changlao, apa yang bisa saya lakukan? Lu Changlao, kita tidak bisa terus seperti ini. Lu Changlao tidak menyangka bahwa Lin Tian, yang telah melintasi perbatasan perampokan, akan membuat mereka begitu tak berdaya, tetapi agar tidak memberi Lin Tian kesempatan, Lu Changlao menggigit giginya, mundur ke aula utama dan buka barisan besar. Iya. Orang-orang kuil Nan Huang bergegas ke aula utama sekaligus, dan pintu aula utama ditutup, kemudian barisan besar mengelilingi aula utama. Mereka yang menonton tidak menyangka bahwa orang-orang di aula Nan Huang akan dipaksa masuk ke aula dan tidak berani keluar. Lin Tian tidak menganggapnya serius. Dia tersenyum dan berkata, aku bisa memecahkan arai sekarang. Apa menurutmu ini bisa melawanku? Penatua Lu dengan bangga berkata, wah, susunan ini mengintegrasikan kekuatan kita, jadi selama kita meningkatkan kekuatan kita di dalamnya, susunan ini tidak akan terkalahkan. Bahkan jika ada lebih banyak lagi Anda, mereka tidak akan hancur. Oh, kekuatan Anda? Itu lebih baik. Ketika Lin Tian selesai, dia mengeluarkan piring batu giok dan meletakkannya di tepi susunan. Arai bergetar dan bergetar, sementara Tetua Lu berteriak kepada para murid, cepat, suntikan kekuatan. Arai dikembalikan ke dinding yang kokoh, tetapi setelah Lin Tian Xie tertawa, arai mulai bergetar lagi. Penatua Lu sangat khawatir sehingga dia terus memberi perintah dalam kegilaan itu, minum obat dan ganti auraku. Jelas, kekuatan mereka konsumat dalam mempertahankan susunan ini, jadi Lu Changlao mulai meminta semua orang untuk menyiapkan pil untuk melawan Lin Tian sampai akhir. Apa yang tidak saya duga adalah Lin Tian menggunakan Liontin Giok, dan Liontin Giok dapat menyerap kekuatan arai ini, yang setara dengan menyerap aura mereka. Dengan cara ini, kami telah berjuang selama setengah jam. Arai itu tidak dapat disimpan sepenuhnya, dan bank terakhir menghilang. Di aula Nan Huang, para murid menangis satu persatu. Jelas, mereka hanya menyerap aura mereka, yang membuat mereka sangat sakit. Lin Tian mendorong pintu hingga terbuka dan menatap orang-orang di sekitar dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar bekerja keras. Lu Changlao telah menyelinap pergi, jelas sangat takut, dan mereka yang disebut jenius juga lemah di satu sisi. Tetapi Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, dan orang-orang di luar tidak menyangka bahwa Lin Tian benar-benar menakuti orang-orang di kuil Nan Huang. Di mana tempat kamu meletakkan mantra di kuil Nan Huang? Lin Tian tiba-tiba menatap orang-orang yang tergeletak di sekitar dan bertanya sambil tersenyum. Orang-orang itu menatap Lin Tian dengan ngeri, tetapi mereka tidak berani berbicara. Jelas, mereka juga takut melanggar aturan kuil Nan Huang. Apa? Apakah Anda masih ingin menaatinya? Lin Tian menatap orang-orang ini dengan senyum yang kuat, dan mereka semua merinding. Melihat orang-orang ini menggigil, Lin Tian bertanya-tanya, kamu tidak menasihati seperti itu sekarang. Mengapa mereka bodoh sekarang? Dengan itu, Lin Tian mendatangi 3 yang tidak teratur, dan 3 yang tidak teratur tegang. Kamu, apa yang ingin kamu ketahui, aku akan memberitahumu. Kubilang, di mana tempat sihir itu disembunyikan? Lin Tian menatap Luan Shan, dan Luan Shan tergagap, ada koridor di sini. Pergi ke belakang dan Anda dapat melihat aula harta karun. Ada di dalam, tapi ada banyak ahli di luar. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, dan kemudian memasang segel jiwa di dahi orang-orang ini satu persatu. Semua orang di luar kuil tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menonton dalam diam, dan wanita bertopeng itu juga tampak bingung. Binatang api itu mengibas-ngibaskan ekornya dan bertanya-tanya, orang ini, bukankah dia akan menjatuhkan semua orang ini? Seperti yang dikatakan binatang api itu, Lin Tian tahu bahwa orang-orang ini tidak lemah dalam kemampuan mereka. Dia bisa berbalik untuk menghadapi aliansi kuno. Tapi mereka sangat takut dan bodoh tentang kuil Nan Huang. Mereka tidak berharap Lin Tian meninggalkan bekas pada mereka. Lin Tian tersenyum pada orang-orang itu setelah menyelesaikan pekerjaannya, dan kemudian mulai berjalan ke koridor yang disebutkan di mulut ini. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian melihat apa yang disebut aula harta karun, dan ada banyak orang di dekat belakang. Orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi di luar, jadi ketika mereka melihat orang asing di Lin Tian, mereka mulai membicarakannya. Sampai sebuah suara di udara memanggil, bawa dia. Pria ini adalah Lu Changlao. Dia bersembunyi di kegelapan dan ingin memerintahkan beberapa orang di tempat kejadian. Banyak orang di sini ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Saat mendengar ini, mereka saling memandang. Kemudian Lu Changlao berkata, siapapun yang membawanya bisa mendapatkan gelar pemotongan 100 orang bintang 5 secara langsung. Dalam situasi ini, kesadaran pertempuran di tempat kejadian dipaksa keluar. Satu persatu, mereka bergegas ke Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum pada orang-orang yang tidak berada di kuil Nan Huang. Orang tua itu tidak berani keluar,
Tetapi kamu ingin keluar untuknya, bukankah kamu ingin hidup? Orang-orang itu terlalu tergoda untuk menganggap serius Lin Tian. Beberapa orang masih berkata, Anda hanya melintasi perbatasan perampokan. Siapa yang takut padamu? Lin Tian menunjuk ke belakang tubuhnya. Dia tidak banyak bicara, tetapi ada sekelompok orang di belakangnya. Orang-orang ini semua diambil oleh Lin Tian sekarang, dan beberapa dari mereka sangat terkenal di Aula Nan Huang, jadi beberapa orang terkejut, kekacauan tiga ini, dan 10.000 hantu itu, mengapa semuanya ada di sisinya? Apa yang terjadi? Beberapa orang lebih bingung, tetapi beberapa orang tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, jika Anda membunuh Anda akan mendapatkan gelar bintang 5 dan 100 orang dipenggal. Setelah itu, seseorang segera memulai. Tetapi ketika dia tiba di Dalin, Lin Tian menghilang. Pria itu segera melihat sekeliling. Bagaimana dengan orang? Apa yang kamu lihat di sini? Pada saat ini, Lin Tian telah tiba di pintu masuk Aula Harta Karun, dan orang-orang berbalik satu demi satu untuk melihat Lin Tian ada di sana saat ini. Satu persatu, terkejut. Lin Tian tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Dia memandang kerumunan dan berkata, jika kamu menginginkan sihir, harap tunggu di luar. Sebelum mereka menyadarinya, Lin Tian akan bergegas ke Aula Harta Karun. Pada saat itu, gelar 7 bintang dan 100 orang yang menjaga aula muncul. Pria ini, dengan wajah serius, memegang 2 cambuk di kedua tangannya, satu berwarna merah api dan yang lainnya berwarna biru air. Kedua cambuk itu juga bersinar dengan 2 lampu berbeda, yang terlihat ganas. Beberapa orang menatap token pinggang dengan gelar 7 bintang dan 100 orang memotong dan berkata, lihat, 7 bintang dan 100 orang memotong. Itu benar. Ini benar-benar 7 bintang dan 100 orang. Seberapa kuat itu? Seseorang telah membuka mulutnya, tetapi Lin Tian memandang pria ini dan tersenyum, bisakah kamu menyingkir? Minggir? Wah, aku penjaga rumah harta karun, kedua telinga. Telinga? Lin Tian tidak mengenal satu sama lain, tetapi para biksu di luar terkejut satu persatu. Beberapa orang tergagap, dia adalah telinga yang bisa mengendalikan 2 cambuk sekaligus? Lebih dari itu, dikatakan bahwa dia adalah akar spiritual ganda. Sungguh mengerikan bahwa kebangkitan akar spiritual ganda selesai. Tapi Lin Tian tidak takut sama sekali. Dia menatap telinganya dan berkata, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan atau apa yang dapat Anda lakukan, tetapi Anda tidak dapat menghentikan saya. Tapi telinganya tidak peduli untuk mengatakan, kamu berani menjadi gila di depanku ketika kamu melewati malapetaka? Tidakkah kamu pikir kamu gila? Tapi Lin Tian tertawa dan tidak berbicara, dan dia masih maju. Adapun kedua telinganya, dia mencambuk Lin Tian, berharap membuatnya terjerat dan mengusirnya. Tapi cambuk itu berhenti di depan Lin Tian, dan telinganya tiba-tiba menahan kekuatannya dan mulai menyerang dengan gila. Tidak peduli bagaimana telinga mencoba, mereka tidak bisa memukul Lin Tian dengan cambuk. Para penonton berseru satu persatu. Telinganya kesal, tetapi Lu Changlao dalam kegelapan berseru, cepat, gunakan semua jenis pemenggalan. Pemenggalan adalah sejenis sihir yang dapat meningkatkan kekuatan 100 kali lipat. Secara alami, sepasang telinga ini harus dicoba. Kemudian 100 bayangan muncul di belakang kedua telinga, dan kekuatan kedua telinga meningkat, dan kecepatan serangan dan kekuatan kedua cambuk menjadi sangat mengerikan. Namun, kekuatan ini tidak dapat menyerang Lin Tian. Sebaliknya, pintu dan pilar di sekitarnya dipukul. Mereka bergetar liar di semua tempat seolah-olah mereka akan runtuh. Orang-orang di luar kuil menarik napas. Beberapa orang takut untuk menaruh kepercayaan mereka di dalamnya. Ini terlalu banyak. Pada saat yang sama, beberapa orang mengagumi Lin Tian, tidak mungkin memukulnya. Luar biasa. Adapun keterampilan Lin Tian, mereka yang telah memperhatikan kultivasi longgar Lin Tian segera layu, terutama mereka yang mengira mereka very kuat barusan, mendesah dalam hati mereka, untungnya, mereka tidak melakukan apapun padanya. Binatang api itu mengira Lin Tian semakin menarik, dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dia tidak begitu lemah seperti yang dia bayangkan. Dalam kegelapan, Lu Chang gila. Dia berkata kepada kedua telinganya, jangan gunakan sihir, gunakan sihir, sihir. Kedua telinga harus memasang cambuk, dan kemudian kedua tangan mengumpulkan mantra 2 kekuatan, dan memukulnya. Orang-orang melihat bahwa 2 lampu api dan biru bersatu, dan kemudian kedua kekuatan itu menghantam Lin Tian. Ketika Lin Tian melihat bahwa kekuatannya bagus, dia sama sekali tidak mengelak dan membawanya dengan tubuhnya. Orang-orang kaget. Sampai kekuatan menghilang, semua orang melihat awan dan mengira Lin Tian dihancurkan oleh 2 kekuatan. Siapa yang tahu bahwa awan dan kabut tersebar, Lin Tian tidak tersenyum sama sekali dan berkata, kekuatannya masih sedikit lemah. Lemah?
Sepasang telinga itu sudah marah, jadi rencanakan untuk datang lagi. Tetapi Lintian menggelengkan kepalanya, orang yang terlalu lemah, saya tidak ingin menggendong untuk kedua kalinya. Kami tidak tahu arti Lintian, tetapi Lintian telah tiba di sisi lain, dan kemudian memegang angin dan Guntur dengan satu tangan dan tersenyum. Ketika mereka melihat Guntur, mereka saling menatap, dan beberapa orang berkata dengan demensia, itu adalah formula Guntur 9 hari. Sepasang telinga ini memandangi Guntur, dan seluruh orang takut untuk mengumpulkan topeng biru air. Tangan Lintian semakin besar, dan akhirnya mengenai kedua telinganya secara langsung. Penutup kedua telinga bergetar sebentar, lalu patah. Akhirnya, mulut Lintian terangkat, dan telapak tangan terbakar lainnya dipukul di sisi lain. Telinga yang tidak siap dipukul di tempat dan dipukul dengan keras di pilar batu. Pilar batu patah di tempat, dan telinga berjuang untuk memanjat, kamu. Tapi telinga ini belum berdiri, Lintian telah tiba di depannya, satu jari di dahinya, lalu tersenyum dan berkata, oke, sudah selesai. Mereka yang tinggal di kuil Nan Huang tahu bahwa sepasang telinga ini juga telah diturunkan, tetapi beberapa dari mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sampai Lintian berkata kepada Lu yang lebih tua dalam kegelapan, dikatakan bahwa ada banyak mantra di sini. Apa yang ingin kamu lakukan, nak? Jalan napas Lu Changlao, dan Lintian berteriak keluar, bukankah kamu di sini hanya untuk sihir? Perbaikan longgar itu satu leng berikutnya, dan Lintian menunjuk ke empat berkata, sekarang, kamu bisa menikmati mengambil. Orang-orang saling memandang, lalu menyerbu masuk. Tiba-tiba, seluruh aula harta karun penuh dengan orang, dan orang-orang ini mulai berkelahi di sana seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang murah di pasar. Lintian tersenyum, dan kemudian dia mencari beberapa mantra yang berguna, yang secara alami dimaksudkan untuk digunakan oleh beberapa murid sekte Tianshui di masa depan. Oleh karena itu, semua yang baik dibawa pergi oleh Lin Tianyi, dan beberapa yang umum tinggal di sana untuk memperjuangkan mereka. Setelah semuanya selesai, Lin Tianchai berjalan keluar dari aula harta karun, dan binatang api itu mengibas-ngibaskan ekornya dan berkata, kamu adalah sarana, aku menyukainya. Apa artinya? Merampok orang dan benda-benda. Binatang api itu berkata, dan Lintian tersenyum pahit, mengapa kamu tidak membantu sekarang? Binatang api itu berkata dengan serius, aku hanya ingin melihat seberapa mampu kamu. Lihat. Anda tidak takut saya mati, Anda terlibat. Lintian tersenyum, tetapi binatang api itu ragu-ragu, jika kamu benar-benar dalam bahaya, aku akan melakukannya. Ya, aku tidak mengharapkan apapun darimu. Lintian tersenyum, dan kemudian mulai berkeliaran di sekitar kuil selatan. Wanita bertopeng itu bertanya-tanya, apakah kamu tidak akan pergi? Pasti ada orang lain di aula Nan Huang ini. Saya harus menemukan mereka. Kamu tidak akan membiarkan kalian semua pergi, kan? Wanita bertopeng itu menatap Lintian dengan heran, dan Lintian berkata sambil tersenyum, aula Nan Huang ini adalah tempat di mana aliansi Tiangu memilih bakat. Bagaimana saya bisa merampok bakat ini? Orang-orang merampok? Wanita bertopeng itu harus melihat Lintian lagi, tetapi Lintian tidak menjelaskan banyak, tetapi secara pribadi, dia menggunakan batu nada untuk terhubung dengan Yoyo gelap. Dark Yoyo, istri mantan pemilik, diperintahkan untuk menemukan tempat di mana sesama anggota klannya dipenjara. Ketika ini gelap Anda tahu Lintian Lai, cepatlah memberitahu Lintian informasi alamatnya, dan Lintian merapikan suasana hatinya dan tersenyum, pergi ke suatu tempat. Kemana? Wanita bertopeng itu sangat bingung, tetapi Lintian tidak berbicara, tetapi terus berjalan. Adapun mereka yang ditundukkan di kuil Nan Huang, mereka mengikuti di belakang dan tidak berani kehilangan apapun. Sekitar beberapa saat kemudian, Lintian datang ke sebuah jembatan, dan di seberang jembatan itu ada gunung lain. Pada saat yang sama, ada darah di mana-mana di bawah gunung. Apakah ini lembah neraka darah? Lintian menatap tempat itu dan bertanya, karena tempat yang dikatakan induk semang berada di pegunungan darah, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Luan San bergegas maju dan berkata, ya, tuanku, ini adalah lembah neraka darah kuil Nan Huang kami. Mengapa semuanya darah? Lintian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan penjelasan yang tidak teratur berkata, pertempuran ribuan tahun, akan selalu ada darah. Mendengar ini, Lintian mengerutkan kening. Apakah semua darah ini dari orang biasa? Ya, itu mengalir ke sungai dan kemudian ke danau, jadi itu juga disebut danau swimming. Tiga yang tidak teratur itu menjelaskan jalan, tetapi Lintian terkejut, darah tidak masuk ke bawah tanah, juga jangan menggumpal, lihat danau ini tidak sederhana. Luan San buru-buru berkata, suatu kali peri mengatur susunan besar di sini, sehingga darah tidak akan menggumpal dan tidak akan masuk ke tanah, seperti air danau, tetap berada di lembah.
Lin Tian tertawa, tetapi binatang api itu mendekat dan menatap darah. Sebaliknya, dia bertanya-tanya, tidak ada bau darah. Ketika Luan San melihat binatang api yang berbicara, dia terkejut pada awalnya, tetapi dia segera menjadi tenang. Ini adalah tempat khusus lembah neraka darah. Seberapa istimewa? Binatang api itu aneh, dan ketiganya yang tidak teratur menjelaskan, ada istana darah di bawah lembah neraka darah, dan ada orang yang berlatih di dalamnya. Penanaman? Binatang api dan Lin Tian, serta wanita bertopeng penasaran untuk menatap Luan San. Dijelaskan dalam gangguan 3, orang-orang itu sedang berlatih mantra khusus, dan mantra ini membutuhkan darah di sekitar mereka, sehingga esensi darah diserap oleh mereka, dan sisanya adalah darah biasa tanpa bau. Binatang api itu menarik napas. Kalian manusia lebih ganas dari kami binatang buas. Lin Tian tidak mengharapkan seseorang untuk berlatih dengan darah. Tetapi yang harus dia lakukan sekarang adalah bergegas ke sisi yang berlawanan dan menemukan tempat di mana orang-orang malam yang gelap di penjara. Bisa berjalan ke sisi yang berlawanan, tetapi melihat lubang, dan tepi lubang itu diukir dengan loh batu, dilarang masuk. Dan di mana ini? Lin Tian bertanya, dan ketiganya yang tidak teratur berkata, ini adalah pintu masuk lembah neraka darah, yang mengarah ke istana darah. Namun, tidak ada yang tahu, karena selalu misterius. Lin Tian mengeluarkan suara, dan kemudian dia siap untuk masuk. Namun, Luan San khawatir, tuanku, ini sangat berbahaya. Seberapa berbahayanya? Mereka yang berlatih di dalamnya sangat sengit. Dikatakan bahwa mereka membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Sebaiknya kamu tidak masuk. Dia takut akan kematian Lin Tian. Mereka harus menutup telepon juga, jadi dia khawatir. Untuk orang-orangnya, mereka juga ada di sana untuk membujuk mereka. Tapi Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia berkata kepada orang-orang, jangan masuk. Aku akan masuk sendiri. Mereka kaget. Sebelum mereka bisa bereaksi, Lin Tian sudah ada di dalam, dan wanita bertopeng serta binatang api mengikuti. Tapi setelah beberapa langkah, ada bau darah yang menyengat di dalamnya. Binatang api itu segera berkata dengan penuh semangat, darah macam apa, harum sekali. Apakah kamu hidup dengan menghisap darah? Lin Tian tiba-tiba bertanya, dan binatang api itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lalu kenapa kamu melihat darah? Ini sama menariknya dengan apa yang Anda lihat. Lin Tian menatap binatang api itu dan berkata dengan aneh. Adapun binatang api, dia berkata dengan canggung, aku hanya ingin tahu. Penasaran? Ya, menurutmu tidak ada bau darah di luar, tapi ada di dalam gua. Tidakkah menurutmu itu aneh? Kata binatang api itu. Lin Tian ragu-ragu, diperkirakan mereka berlatih dalam hal ini, dan esensi dari darah itu menembus ke dalam bebatuan ini. Binatang api itu ragu, tetapi dia mendengarkan Lin Tian, dan hidungnya masih ada. Sepertinya ada orang di dekat sini. Ayo pergi. Lin Tian selesai dan turun selangkah demi selangkah. Setelah berjalan lama, ada sungai kecil. Sungai itu berwarna merah berdarah, dan ada seorang pria paruh baya duduk di seberang sungai. Pria paruh baya itu memiliki pedang di sisinya, dan ada darah di pedang itu, seolah-olah dia baru saja membunuh seseorang. Orang ini, dia terlihat sangat baik. Binatang api itu bergumam, dan Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, yang menghalangi jalan. Sisi lain membuka matanya sedikit, dan darahnya menjadi lebih bermartabat. Kemudian dia berkata dengan dingin, aku, lembah neraka darah istana Nan Huang, surga iblis darah, yang disebut iblis darah pedang. Nama ini, dengarkan mendominasi, bisa mengandalkan nama saja, tidak bisa menghentikanku. Lin Tian menatap iblis darah pedang. Iblis darah pedang melotot, dan pedang di samping segera terbang, tetapi berhenti di depan Lin Tian. Tidak ada gunanya. Senjata ajaib apapun di depanku kosong. Lin Tian berkata pelan, sementara pria itu menatap, benarkah? Selesai berkata, iblis darah pedang melambaikan tangan, pedang itu memasuki darah, ketika keluar lagi, menjadi pedang darah. Pedang cair. Pedangmu sangat menarik. Lin Tian melihat ini dan tertawa, dan iblis darah pedang berkata dengan dingin, apakah kamu masih bisa tertawa? Pada saat berikutnya, pedang berubah menjadi 10 pedang dan terbang ke Lin Tian, yang menghilang dari posisi semula dalam sekejap. Mata iblis darah pedang itu lebar, dia segera berbalik, dan kemudian dengan cepat memukul punggung. Di belakang, Lin Tian melintas lagi, dan kembali ke seberang sungai dan berkata sambil tersenyum, responsnya sangat cepat. Kamu juga tidak buruk. Iblis darah pedang menatap Lin Tian dengan dingin, dan Lin Tian hanya bercanda berkata, maka itu tergantung pada apakah jiwamu cukup kuat. Aku baru saja melihat kemampuanmu, jadi kamu tidak bisa menyakitiku.
Ketika pihak lain selesai berbicara, lampu merah darah terbentuk di sekelilingnya. Dan apa itu? Lin Tian melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan iblis darah pedang berkata dengan bangga, ini disebut neraka darah Dun, yang dapat menolak metode jiwa apapun, jadi metode jiwamu tidak valid untukku. Lin Tian ragu, jadi dia berjuang untuk kehancuran virtual. Seperti yang diharapkan, kehancuran virtual menghantamnya, dan segera gagal. Iblis darah pedang berkata dengan bangga, wah, serangan terbaikmu tidak efektif untukku. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Tanpa metode jiwa, itu akan sangat sulit bagimu, tetapi itu tidak berarti bahwa aku tidak punya cara lain. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Iblis darah pedang mencibir, benarkah? Lalu keluarkan. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Lin Tian melewati langkah demi langkah, dan iblis darah pedang berkata dengan aneh, apakah kamu tidak takut mati? Lin Tian melompat menyeberangi sungai darah, datang ke sisi lain dan berkata sambil tersenyum, ayo, aku akan melihat seberapa kuat seranganmu. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu, bukan, nak? Iblis darah pedang tidak berharap Lin Tian menggunakan pertahanan apapun. Ayo, coba saya lihat. Lin Tian terus merangsang, dan iblis darah pedang marah, oke, aku akan membiarkanmu mati. Dengan lambaian tangannya, iblis darah pedang memadatkan sidik jari merah darah, dan kemudian dengan cepat mengenai Lin Tian. Peng, itu sangat kuat. Itu bertabrakan dengan Lin Tian. Iblis darah pedang berpikir bahwa Lin Tian dapat dengan mudah dikalahkan, tetapi tanpa diduga, Lin Tian hanya mundur beberapa langkah, dan tidak terluka sama sekali. Anda. Iblis darah pedang menatap Lin Tian dengan heran, dan Lin Tian memandang dantian batin. Setelah retakan keempat sudah sangat terbuka, hampir. Iblis darah pedang tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi Lin Tian balas tersenyum dan berkata, lanjutkan. Cara iblis darah pedang itu, wah, menurutmu aku benar-benar tidak punya cara lain? Kalau begitu datang dan tunjukkan keahlian terbaikmu, seperti pemenggalan kepala dan sebagainya. Lin Tian memohon di sisi lain, dan iblis darah pedang bersenandung, dan bayangan merah darah besar muncul di belakangnya. Iblis darah pedang berkata, aku akan menunjukkan sihir darahku. Sihir darah adalah sejenis cara gila, yang bisa membuat kekuatan tiba-tiba meningkat. Adapun seberapa kuatnya, hanya iblis darah pedang yang tahu. Lin Tian sangat menantikannya, tetapi binatang api itu berkedip, kali ini, dia harus berjuang keras. Orang ini jelas mencoba merangsangnya. Kata wanita bertopeng, dan binatang api bertanya-tanya, merangsang dia. Apakah dia mencari pelecehan? Jelas, binatang api itu tidak menyangka Lin Tian memiliki hobi ini, dan tubuh iblis darah pedang mulai menjadi kuat seolah-olah meningkat. Wah, lihat, kekuatanku, setidaknya meningkat pesat. Tapi sepertinya aku tidak memiliki kekuatan untuk memenggal kepala. Lin Tian sedikit tersesat, dan iblis darah pedang bersenandung, teknik 100 potong dapat digunakan paling banyak sekali atau 2 kali sehari, dan saya, selama saya memiliki darah, dapat menggunakannya. Setelah itu, iblis darah pedang melambai, darah di sungai terbang ke arahnya, dan kekuatan sihir darah menjadi lebih kuat. Binatang api itu segera mulai ketakutan, diperkuat oleh darah. Kekuatan yang luar biasa. Lin Tian tertarik, dan berkata kepada iblis darah pedang, lanjutkan, itu tidak cukup. Iblis darah pedang melotot, bukankah itu cukup? Wah, percaya atau tidak, aku telah tumbuh menjadi tak terkalahkan. Tak terkalahkan? Kemudian Anda mencoba. Saya akan menunggu. Lin Tian saling memandang dengan sabar, dan iblis darah pedang pergi sepenuhnya dan terus menyerap darah dengan gila-gilaan. Kemudian momentum iblis darah pedang menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sampai iblis darah pedang tidak bisa mengendalikan jalan ganas di belakang matanya, aku tidak akan membuang waktu denganmu. Setelah itu, iblis darah pedang menyerang Lin Tian ke arah satu tangan, dan Lin Tian mengangkat mulutnya dan membawanya langsung dengan tubuhnya. Ledakan. Milik Lin Tian seluruh tubuh terbang mundur dan bertatahkan batu, sementara binatang api dan wanita bertopeng terlihat terkejut. Iblis darah pedang melihat batu yang runtuh di mana-mana, seluruh orang sangat senang. Nak, lihat, ini adalah sihir darah yang mengerikan. Ini sangat kuat. Lin Tian keluar dari runtuhan dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Iblis darah pedang menatap Lin Tian dengan aneh, kamu. Lin Tian sangat tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menatap ke dalam tubuhnya dan menemukan bahwa retakan keempat benar-benar terbuka, sedangkan yang kelima memiliki retakan samar. Dia tertawa dan berkata, mulai yang kelima. Iblis darah pedang melihat Lin Tian tertawa dan mengira Lin Tian menertawakan dirinya sendiri. Dia sangat marah sehingga dia memelototinya, wah, apakah kamu berani menertawakanku? Ada apa denganmu?
Pertanyaan? Lintian menatap iblis darah pedang dan bertanya, dan iblis darah pedang menggertakkan giginya dengan marah, aku akan menunjukkan sisi paling mengerikanku. Oh, dan yang terburuk? Lalu, saya akan menunggu. Lintian berdiri di depan sisi lain lagi, menunggu pihak lain menyerang. Iblis darah pedang terlihat sangat jelek, tapi dia terus menyerap darah sungai darah. Kemudian seluruh tubuh iblis darah pedang mengembang lagi. Ketika iblis darah pedang meluas ke jarak tertentu, itu berubah menjadi pedang, dan kemudian bergegas ke hutan. Pada saat iblis darah pedang mengenai Lintian, iblis darah pedang tiba-tiba meledak, boom, dan Lintian terpesona dengan suara keras. Daerah sekitarnya segera bergetar liar. Untungnya, terowongan itu tidak runtuh, dan wanita bertopeng serta binatang api itu segera melihat ke tempat Lintian jatuh. Lintian memanjat keluar dari tumpukan batu, dan menyentuh tumpukan pakaian rusak dan berkata sambil tersenyum masam, satu lagi terbuang. Kamu, tidak apa-apa? Binatang api itu menatap Lintian dengan aneh, dan wanita bertopeng itu memandang Lintian dengan curiga. Lintian berkata, tidak apa-apa, tapi dia tidak begitu baik. Lintian menarik tubuh penuh darah keluar dari reruntuhan. Pria ini adalah iblis darah pedang. Dia sedang sekarat saat ini. Bahkan jiwanya rusak oleh ledakan itu, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Benar-benar tragedi. Binatang api melihat jalan yang buruk, dan iblis darah pedang itu sakit di sekujur tubuh. Lembah neraka darah, masih banyak ahli. Kamu harus dibunuh. Lintian berjongkok, menatap iblis darah pedang dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin hidup? Hidup? Bagaimana saya bisa hidup jika saya seperti ini? Iblis darah pedang berkata dengan marah, jelas dia pikir dia akan segera mati, bahkan jiwanya tidak bisa melarikan diri. Lintian Xie tersenyum, tubuhmu benar-benar tidak berguna, tetapi jiwamu baik. Aku bisa menyegelnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Iblis darah pedang segera memiliki semacam perasaan firasat, dan Lintian secara alami menyegel iblis darah pedang ke dalam jimat roh. Biarkan aku pergi, teriak iblis darah pedang di jimat roh. Tidak mungkin untuk keluar, tetapi jika kamu ingin menjadi lebih baik di sini dan tidak disiksa, maka jawablah pertanyaanku dengan baik. Lintian menatap iblis darah pedang dan berkata sambil tersenyum. Iblis darah pedang sangat tertekan, tetapi sekarang dia ada di tangan Lintian, dia hanya bisa berkata, apa yang akan kamu tanyakan? Berapa banyak orang yang ada di lembah neraka darah? Ada juga orang yang memegang klan malam. Di mana mereka? Lintian bertanya, menatap iblis darah pedang. Ketika iblis darah pedang mendengar ini, dia berkata, ada ratusan orang di lembah neraka darah, dan semuanya kuat. Adapun klan malam gelap, di ruang rahasia di lembah neraka darah, ada beberapa ahli yang menjaganya. Sulit untuk mendekat. Lokasi spesifik. Lintian bertanya, dan iblis darah pedang bertanya dengan aneh, apakah kamu tidak akan menemukan klan malam yang gelap ini? Ada pertanyaan? Iblis darah pedang ragu-ragu, bukannya aku membuatmu takut. Pakar kami yang menjaga lembah neraka darah sangat mengerikan. Kamu tidak bisa melawan mereka. Semakin kuat, semakin baik. Ketika Lintian mengucapkan 4 kata, iblis darah pedang memikirkan kemampuan Lin Tiangang untuk melawan dirinya sendiri. Dia tampak jelek dan berkata, kamu monster. Katakan. Lintian menatapnya dan bertanya, tapi iblis darah pedang hanya bisa memberitahu Lintian tempat itu. Lintian memasang jimat dan melanjutkan, sementara wanita bertopeng dan binatang api mengikuti langkah demi langkah. Sekitar setengah hari kemudian, 2 orang dan 1 binatang datang ke sudut, di mana sekelompok orang ditahan di ruang rahasia. Pada saat yang sama, ada beberapa orang yang menjaga rahasia di luar ruangan. Ketika orang-orang ini merasakan Lintian, mereka segera berjaga-jaga satu persatu, dan pemimpin muda, mengenakan baju besi merah darah, bertanya, siapa? Lintian memandang orang-orang yang terperangkap di sana dan berkata, saya mencari mereka. Cari mereka? Siapa kamu? Pria muda itu bertanya lagi, dan Lintian berkata sambil tersenyum, Tian Shuimen, Lintian. Orang-orang ini tidak takut mendengar ini, tetapi tertawa. Beberapa orang juga berkata, Anda adalah orang yang melintasi perbatasan perampokan. Aku masih ingin keluar dan menemukanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang kepadaku. Orang-orang ini siap bergerak satu persatu. Mereka benar-benar ingin menjatuhkan Lintian untuk mengundang kontribusi. Lintian menertawakan kerumunan dan berkata, mengapa? Apakah Anda sangat ingin melihat saya? Pemimpin muda itu mengeluarkan belati merah darah dan berkata sambil tersenyum, baru saja lembah neraka darah telah memberi perintah. Jika ada yang bisa menjatuhkan Anda, mereka akan mendapatkan hadiah yang kaya.
Jika kami tidak di sini untuk menjaga, kami akan menjatuhkanmu. Yang lain juga banyak tertawa, dan beberapa Night Elf yang terperangkap di sana ingin tahu tentang risiko Lin Tian untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan menatap mereka dan berkata, apakah kalian semua bersama? Atau satu persatu? Ketika mereka mendengar suara arogan Lin Tian, pemuda yang memimpin berkata kepada mereka, ayo, jangan rampok aku. Orang-orang itu langsung membuat keributan, beberapa orang berkata, darah hijau, jangan merampok semuanya. Benar, darah hijau. Barang semacam ini tidak membutuhkan tangan Anda. Itu hanya mengotori tanganmu. Darah hijau, ayo kita lakukan. Semua orang membujuk King Sui, dan King Sui tertawa dan berkata, oke, saya akan menonton pada saat yang sama, tetapi saya akan memberi Anda 1/4 jam. Jika Anda tidak dapat mengambil 1/4 jam, saya akan melakukannya sendiri, oke? Kerumunan itu mengangguk dengan liar, dan kemudian orang-orang itu maju, dan salah satu pria jangkung berkata, mari kita lihat siapa yang bergerak cepat, bagaimana dengan itu? Bagus. Kelompok itu segera mengumpulkan kekuatan, dan wanita bertopeng di belakang Lin Tian tidak berdaya, orang-orang ini akan sial lagi. Binatang api itu mengibas-ngibaskan ekornya dan bertanya-tanya, saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya bersama. Orang-orang itu tidak tahu apa itu wanita bertopeng dan binatang api, tetapi ketika orang-orang ini tiba-tiba bergegas ke Lin Tian dan berencana untuk membawa Lin Tian terlebih dahulu, Lin Tian menghilang. Melihat Lin Tian hilang, orang-orang ini berdiri dan saling memandang, sementara Lin Tian berdiri di belakang darah hijau dan berkata, ayolah, mereka terlalu lemah. Apa? King Sui berbalik dan menatap Lin Tian dengan aneh. Tidak hanya King Sui, tetapi semua orang di tempat kejadian toilet menatap Lin Tian dengan aneh dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apa? Maukah kamu datang? Lin Tian menatap darah hijau dan berkata, sementara yang lain kesal. Seseorang berteriak, wah, aku yang duluan. Kamu terlalu lemah. 3 kata Lin Tian membuat pria itu menatap Lin Tian dengan marah. Beranikah kamu mengatakan aku terlalu lemah? Tubuh pihak lain terbakar hebat. Dia berharap Lin Tian akan segera dicabik-cabik. Lin Tian tidak bersembunyi kali ini, tetapi ketika dia dekat dengan pihak lain, Lin Tian memisahkan beberapa iblis. Meskipun pria itu memukul satu, yang lain baik-baik saja. Mereka sama sekali tidak mengancam Lin Tian. Ketika Lin Tian tumpang tindih lagi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaiknya kamu bergabung dengan kami, atau aku akan membuang waktuku. Tidak, aku bisa melakukannya. Pria yang tidak memukul Lin Tian barusan berteriak, tetapi Lin Tian harus merentangkan tangannya. Segera angin dan guntur bergulir, dan darah hijau itu menemukan kekuatan yang salah, berkata, hati-hati, bocah ini tidak sederhana. Tapi barusan, pria itu sangat marah sehingga seluruh pria itu bergegas menghampirinya. Kemudian dia memukulnya dengan satu telapak tangan, dan Lin Tian juga memukulnya dengan telapak tangan lainnya. Ketika kekuatan kedua pria itu bertabrakan di udara, 3 kekuatan api, kilat, dan angin segera bubar. Orang-orang mengira Lin Tian pasti jatuh, tetapi Lin Tian baru saja mundur. Baru saja, pria itu mematahkan lengannya di tempat dan memutar wajahnya. Kita semua tahu bahwa ini tidak selemah yang kita duga. Lin Tian menatap kita semua dan berkata, ayo pergi bersama, tapi kamu tidak mau. Orang lain berteriak untuk memulai, dan darah hijau berkata, biarkan aku melakukannya, aku bisa menyelesaikannya. Darah hijau berkata, belati di tangannya menari, dan tubuhnya bersinar dengan emas, dan matanya menatap Lin Tian. Apakah Anda tahu mengapa saya dipilih untuk menjaga di sini? Saya tidak tertarik. Lin Tian hanya mengucapkan beberapa patah kata, tetapi darah hijau itu mencibir, karena saya cukup kuat, saya datang ke sini dan menjadi pemimpin tim kalian semua. Aku akan menjaga orang-orang di sini bersama-sama, dan aku tidak akan membiarkan siapapun membawa mereka pergi. Kalau begitu hari ini, kamu tidak bisa menyimpannya. Lin Tian tersenyum pada darah hijau, tetapi darah hijau menatap Lin Tian. Percaya atau tidak, aku bisa mengambil kepalamu dengan belati. Banyak orang ingin membunuhku, tapi pada akhirnya itu tidak baik. Lin Tian tersenyum pada darah hijau itu. Mencibir darah hijau. Aku lelah hidup. Belati di tangan King Sui terlempar keluar, dan kemudian mulai berputar liar di sana, dan di sekitar Lin Tian, seolah mencari peluang. Orang-orang di lembah neraka darah bersemangat satu persatu, dan beberapa orang berteriak, kakak laki-laki King, bunuh dia. Saudara King, pertama-tama, anggota tubuhnya dicabut dan kemudian kepalanya dipenggal. Pria dengan lengan patah meraung. King Sui berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, aku akan membalas dendam untukmu.
Selesai berkata, darah hijau sebuah ide, belati itu menusuk Lintian sekaligus, sepertinya ingin menembus lubang di Lintian. Tapi Lintian melepas belati dengan tangan kosong dan memainkannya. Belati ini bagus, tapi tidak mendengarkanmu. Orang-orang di tempat kejadian bingung. Mereka bertanya-tanya bagaimana Lintian mengambil belati darah hijau, dan darah hijau menatap Lintian, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika Anda ingin menggunakan ide sihir, saya menyarankan Anda untuk menyerah, karena sihir tidak berpengaruh pada saya. Lintian selesai, melemparkan belati dan memakukannya ke dinding. King Sui mengepalkan tangannya erat-erat, lalu memukulnya. Dalam sekejap, bayangan tinju cahaya keemasan terbang keluar dan mendarat di Lintian. Tapi Lintian baik-baik saja. Sebaliknya, dia terlihat tidak berdaya. Kamu bahkan tidak sebagus iblis darah pedang di luar. Iblis darah pedang? Darah hijau tertegun, tetapi yang lain terkejut. Adapun Lintian, dia berkata sambil tersenyum, dia baru saja menggunakan sihir darah, tetapi dia membunuh tubuhnya. Dia hanya tidak tahu apa yang Anda mampu. Ketika mereka mendengar bahwa iblis darah pedang mati, mereka terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka Lintian begitu mengerikan. Lintian memandang King Sui dan berkata, cepat, saya perlu menyelamatkan orang. Darah hijau harus menarik napas dalam-dalam, tanpa diduga, kalau begitu, aku harus melepaskan kekuatan penindasan mereka sendiri. Selesai mengatakan, darah hijau adalah dengungan pengap, pada tubuh diterbang cara jarum terbang. Ketika jarum terbang ini jatuh satu persatu, kekuatan darah hijau meningkatkan drum secara atikali, seolah-olah kekuatan sebelumnya telah disegel. Tidak hanya darah hijau, yang lain juga mengeluarkan beberapa jarum, tetapi yang lain hanya memaksa keluar sedikit, dan peningkatan kekuatannya relatif lemah. Kemudian orang-orang itu mengolok-olok Lintian, wah, menurutmu apakah kita begitu lemah? Kami hanya disegel sebagian. Sekarang sudah tidak terikat. Kamu sudah mati. Orang-orang ini semua berpikir bahwa setelah melepaskan ikatan, mereka dapat dengan mudah membunuh Lintian, sementara wanita bertopeng menunjukkan ekspresi aneh. Tapi binatang api itu menganggapnya menarik. Ini sedikit menarik. Tiba-tiba satu persatu, itu lebih kuat. Apakah kamu gemetar, nak? Darah hijau itu bertanya sambil tersenyum, tetapi Lintian tertawa. Jarum perbaikan darah, saya pikir saya tidak bisa melihatnya di dunia, tetapi saya tidak menyangka saya bisa melihatnya di sini. Ini menarik. Orang tidak tahu apa maksud Lintian, tetapi Lintian menatap darah hijau dan yang lainnya. Ayo, biarkan aku mendapatkan pengalaman yang baik. Darah hijau bersenandung. Kali ini, puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini terlihat sangat kuat. Lintian sangat bersemangat, tetapi juga dengan sengaja membiarkan pihak lain bermain, dan setiap kali, mundur beberapa langkah. Tapi Lintian tidak melakukan apapun. Sebaliknya, darah hijau tidak mau terus menyerang. Akhirnya, orang lain bergabung. Lintian berkata, itu terlalu lemah. Itu tidak menarik. Terlalu lemah? Orang-orang ini marah dan membakar bara api di hati mereka. Mereka sangat ingin membunuh Lintian, tetapi Lintian sangat tenang. Mereka masih menatap orang-orang ini. Jika Anda memiliki jiwa yang kuat, Anda harus segera memulai pertahanan jiwa, atau Anda akan sial. Pengingat Lintian, hanya sedikit orang yang mendengarkan, tetapi juga sangat menyeret, dan Lintian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tepat ketika Lintian hendak memadamkan kekosongannya, seorang wanita dalam kegelapan berseru, buka keterampilan neraka darah dengan cepat. Orang-orang itu tidak peduli, tetapi suara wanita ini memaksa mereka untuk membuka skill Blood Dark, dan kemudian satu persatu warna Blood Dark menutupi, satu persatu untuk menahan kekosongan. Wanita itu menghela nafas lega dan keluar. Lintian memandang wanita itu dan tersenyum dan berkata, itu kamu, Huakui. Wanita ini, yang merupakan Huakui di rumah bordil sebelumnya, dikirim ke lembah neraka berdarah oleh iblis kuno hari itu. Tetapi saat ini, seluruh wajah menjadi sedikit merah, seolah-olah diwarnai merah oleh darah. Huakui menatap Lintian, wah, percaya atau tidak, aku akan menjagamu. Terakhir kali kamu bukan lawanku, kenapa? Pikirkan tidak apa-apa sekarang? Lintian bertanya pada Huakui sambil tersenyum. Huakui berkata dengan bangga, terakhir kali keterampilan jiwamu yang terlalu kuat, tetapi ketika aku tiba di sini, aku mengembangkan keterampilan jiwa pertahanan, yaitu keterampilan neraka darah. Ketika Lintian melihat penampilan puas pasangannya, dia tersenyum dan berkata, kedengarannya sangat kuat, tetapi Anda tidak benar-benar berpikir bahwa saya hanya memiliki satu metode jiwa, bukan? Wah, aku tahu kamu kuat dalam tubuh dan jiwa, tapi tidak peduli seberapa kuat kamu takut pada satu hal. Oh, apa?
Pada saat ini, Huakui mengulurkan tangannya, dan beberapa serangga merah darah terbang keluar darinya. Kemudian dia berubah menjadi kabut darah dan bergegas ke hutan. Darah hijau dan orang lain segera mulai tertawa, beberapa orang juga bercanda, wah, ini disebut darah STX. Begitu masuk ke dalam tubuh, darah di tubuhmu akan diserap olehnya. Mendengar ini, wanita bertopeng dan binatang api terkejut, tetapi Lintian bermain dengan rasa, serangga, kedengarannya sangat menakutkan. Tentu saja, cacing neraka berdarah ini, tapi cacing suci dari lembah neraka berdarah, tidak ada yang bisa menghindarinya, jadi sekarang berlutut dan mohon, aku bisa mengampuni hidupmu. Huakui menatap Lintian sambil tersenyum. Ketika Lintian mendengar kata-kata Huakui, dia tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Bunga itu Kui tidak mengerti untuk melihat ke Lintian, tetapi Lintian tersenyum, aku tersenyum, kamu benar-benar membenciku. Wah, sudah kubilang, begitu kamu memasuki tubuh, kamu tidak bisa mengeluarkannya, jadi menyerahlah. Huakui berkata dengan percaya diri.